Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ayat 8 ya. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Syahidullah ta'ala bil Fatihah. Allah hadratul haji al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin al-Suyuti. Kamil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Mata ada tulis sukun belakang. Wama ya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. Keras suaranya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, keras suaranya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ulangi. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa minan nasi lan iku setengah saking golongane manungsa man utawi ana wong yaqulu kang ngucap sapa man amanna iman sapa kita billahi kelawan Gusti Allah wal yaumil lan dina al akhir kang akhir ay yaumil qiyamati tegese dina kiamat li'annahu karena sedune yaumil qiyamah iku akhirul ayyami akhire pira-pira dina wa malan orano hum utaiman kabeh iku bimukminina kelawan wong kang iman aran wong kang iman kabeh ruya den reksa fihi ing dalem lafat wa ma hum bimukminin
apa makna man, lafat man, wa fi dhamiri yakun ing dalam den reksa ing dalam dhamiri lafat yakulu apa lafduha lafat man. Yukhadiuna padha mbujuk utawa mbijuki sapa man, padha mbujuk sapa man Allah ing Allah waladina lan ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladina bidhari khilafi ma kelawan dohirake bedani barang apa tanu kang nyamarake sapa man hu ing ma minal kufri bayane sanging kekufuran. Lihat fa'udra penolak sapa man anhum sangi awake man ahkamau ing pira-pira hukume Allah ad-dunyawiyata kang bangsa dunia. Jadi di antara manusia itu ada orang-orang yang ingin menipu Allah dengan jalan mereka pura-pura masuk Islam, ya, supaya Pak terhindar dari berbagai macam hukum-hukum agama. Mereka akhirnya tidak usah membayar pajak jizyah, ya, dan mereka tidak dikucilkan dari masyarakat. Pura-pura Islam, ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Seperti pengkhianatan yang dilakukan waktu perang Uhud itu diprovokasi oleh orang-orang munafik ini. Wa ma yukhadiuna la ora padha mbiju sapa man illa anfusum kejaba ing awak dhewe man kabeh. Dan mereka sebenarnya tidak menipu Allah, tidak menipu orang-orang yang beriman. Tetapi sebenarnya mereka membohongi dirinya sendiri. Mulutnya mereka mengatakan mereka beriman kepada Allah, akan tetapi hatinya dalam kesendiriannya mereka tidak menjalankan segala perintah-perintah Allah. Itulah golongan-golongan munafiqun. Mereka sebenarnya itu rugi, sangat rugi pada dirinya sendiri. Mereka tidak menipu Allah, tidak menipu orang yang beriman, akan tetapi mereka menipu dirinya sendiri. Li anna wabala khidaim karena sutune tatrapane dusane bujuki man li anna wabala khidaim karena sutune dosane bujuine man iku raji'un bali ilaihi maring man kabeh. Fayaf tadikhuna mongko dadi kaweleh-weleh sapa man kabeh di dunya ing dalam dunyane bi itla illahi kan olai ningalake Allah nabiyahu ing nabine Allah. Ya tidak bisa wong Rasulullah itu diberi mukjizat bisa tahu apa yang ada di dalam hatinya orang-orang munafikin. Nabiyahu ing nabine Allah alama ing atase perkara abtonu kang padha nyamarake sapa manhu ing ma wa yu'aqabunan bakal den tatarapi sapa man fil akhirat ing dalam akhirat. Ngakunya Islam tapi tidak salat, ngakunya Islam tapi tidak mau bayar zakat, ngakunya Islam tapi tidak mau puasa. Dan kebohongan orang-orang munafikin pasti akan diketahui oleh orang-orang iman, pasti. Kepura-puraan iman itu pasti ketahui. Seperti zaman Rasul pasti tahu. Nah, kebongkar kedoknya orang-orang munafik. Maka orang munafikin itu siksaannya sangat berat. Di darkil asfal, berada di neraka tingkat paling bawah. Ya Allah. Wa ma yasuna ora padha weruh sapa man. Ora padha weruh sapa man ya lamuna tegese ora weruh sapa man inna khida'um setuhuni bujuk ini man iku li angfusim melarati maring man kabeh. Wal mukhada'u tawi lapat mukhada'u ing dalam kene iku min wahidin
sanging lapat siji ka'aqabatil lussa ka'aqabatu kaya natarapi sapa ingsun al-lussa ing maling wa dzikrullah tawi oleh nutur Allah fiya ing dalem mukhadah iku tahsinun bagusake wa fikiratin ing dalem bacaan suci wa ma yakhda'una ada yang membaca wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ada yang baca wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah itu. Menurut imam lain ada yang baca kalau di dalam riwayat Imam Hafiz yang kita kaji setiap hari wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kalau di dalam tafsir Jalalain ini wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lah berarti beda-beda iya karena menurut riwayat yang berbeda. Fi qulubihim ing dalem pira-pira atine man kabeh maradun utai mamang. Syakun tegas mereka tuh ragu-ragu tidak yakin. Apa iya ada toh hidup itu setelah mati itu hidup lagi? Itu orang-orang munafik tuh. Ada penyakit di dalam hatinya. Apa iya ya sholat kita ini diterima? Apa iya ya kalau orang itu mengerjakan sholat dapat pahala? Semuanya perkara-perkara yang tidak nampak di matanya mereka anggap itu suatu keraguan-raguan. Ini tidak real, ini tidak masuk akal. Itu golongan orang munafik. Padahal segala sesuatu di alam dunia tidak harus pakai mata, ya enggak? Pakai tapi dengan perasaan dan dengan hati. Sebenarnya itu yang bisa lihat itu mata apa hati? Coba mata ini bisa enggak membuktikan makanan itu enak? Mata bisa enggak? Kalau cuma lihat toh, bisa enggak membuktikan makanan itu enak? Bisa enggak? Yang bisa membuktikan itu apa? Bukan di lidah bisa nggak membuktikan? Nggak bisa. Hati yang bisa membuktikan. Oh enak. Oh ini keasinan. Oh ini sudah pas. Yang membuktikan siapa? Lidah apa hati? Kalau kita di dalam gua nggak punya apa? Nggak punya penerangan, bisa nggak mata melihat? Gelap gulita nggak ada penerangan, bisa nggak mata melihat? Maka yang bisa menuntun manusia di dalam kegelapan adalah hatinya ngeraba-raba deg-deg. Oh ini sampai akhirnya melihat jalan keluar. Maka di dunia juga begitu. Hati itu adalah raja yang memimpin mata, memimpin telinga, memimpin kaki, memimpin tangan, ya. Itu hati. Lah, orang-orang munafikin mereka hatinya sakit, nggak bisa merasakan dikasih kebaikan, nggak bisa merasakan. Disuruh orang disuruh sholat itu kan baik, ya enggak? Tapi mereka enggak ada perasaan punya keyakinan kalau di dalam sholat itu akan dibalas oleh Allah kebaikan. Mereka ragu. Masa orang sholat nanti dikasih pahala? Enggak, mereka enggak ragu. Ragu mereka hatinya penuh dengan rasa penyakit, keraguan-raguan, syak, ya. Mereka tidak yakin kalau habis mati hidup lagi, enggak yakin. Orang-orang munafikin itu. Alah ngono kuwi apa ya wis kiai bilang begitu, apa ya sudah pernah mati. Nah, saya nggak percaya. Ini orang-orang munafik. Maka mereka cuek. Alah sholat ya bisa makan, sholat ya tetap bisa happy ya. Lah ini saya sholat ya tetap lancar rezekinya, nggak sholat ya. Mereka nggak percaya kalau azab itu ada, siksa itu ada, ya. Musibah bala bencana itu ada, mereka nggak yakin. Alah nggak mungkin lah. Saya ini sholat nggak sholat ya ini begini. Nah, makanya mereka karena cuek terhadap hatinya sudah apa namanya hati sakit itu. Orang itu kalau sakit, coba kalau misalkan orang sakit sariawan ya, kita cerita masalah sakit. Ini kan sakitnya sakit masalah hati. Kita sakit yang doer dulu yang bisa dirasakan. Kalau kamu, kamu sakit ya, kamu sakit mulutnya, sariawan, kira-kira ngerasakan makanan yang lezat bisa nggak? Nggak bisa. Begitu juga dengan hati.
hati itu gak bisa merasakan iman yang lezat yang akan menunjukkan kepada jalan menuju kepada Allah, gak bisa. Maka walaupun diberikan nasihat gak bisa nerima karena hatinya sakit. Mereka seperti ibaratnya sebuah batu yang meling-meling, batu yang keras yang sangat mulus. Ketika dikasih air bisa meresap gak, Rul? Bisa gak? Gak bi. Itu hatinya orang munafikin. Walaupun dinasihati mereka gak percaya. Gak percaya. Masa begitu? Nah itulah syakun wanifakun lan kemunafikan. Maka santri-santri itu begitu. Kalau kalian kepingin teguh imannya, gampang menghafalkan, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ya, kalau lagi sholat jangan sampai ketinggalan nih. Jamaah itu kekuatannya santri. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahwa mongko iman iku yang meroduloro apa kulubum. Pira-pira atine iman. Yudi ibu tegese nambahi utawa nambahi apa maradun ha ing kulub. Ha ing kulub nambahi utawa nikel-nikelake apa maradun ha ing kulub. Fazada mongko nambahi sapa Allah. Lah, makanya gini, orang itu maka paling baik-baiknya manusia itu, paling enak-enaknya manusia itu di pondok pesantren, ya enggak? Tiap hari sholat berjamaah, tiap hari selalu mendapatkan syarafan makanan ruhani tiap saat. Nah, kalau kalian nanti udah alumni dari pondok, ya harus robitoh. Bagaimana caranya jangan sampai kita ini lebih daripada 3 hari tidak mendengarkan nasihat-nasihat daripada para ulama. Kalau sampai 3 hari saja tidak mendengarkan dawuh-dawuhnya ulama, maka hatinya akan keras. Susah untuk menerima nasihat orang lain. Nah itu. Kalau sampai 40 hari, nih ya, makanya di pondok ini ada pengajian Ahad Pahing, ada pengajian Ahad lagi, ada pengajian Kamis lagi, ya itu. Tujuan apa? Sebelum 40 hari orang ini sudah kemasukan makanan rohani. Kalau sampai manusia kok lebih dari 40 hari tidak kemasukan makanan rohani, maka potensi untuk melakukan dosa besar sangat terbuka menganga. Mudah sekali untuk dimakan nafsu dan syaitan, mereka mudah terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Makanya orang-orang yang beriman itu mengadakan pengajian, minimal datangkan tetangga-tetangga, baca tahlil atau apa, atau mendatangkan ustadz, atau kita datang ke pondok untuk pengajian itu. Nanti kalau kalian sudah menikah pokoknya, ya jangan sampai tidak datang ke pondok, itu begitu ya. Kalian nanti menikah enggak? Menikah enggak? Enak enggak San? Ya iyalah, masa nggak mau dulu terus. Sallallahu Nabi Muhammad. Kalau sudah alumni pondok juga harus datang ke pondok. Kalau jauh dari pondok ya mungkin pondok terdekat, jamiah yang terdekat, datang di situ mendengarkan fatwa-fatwa, dawuh-dawuhnya para ulama. Kalau tidak engkau lakukan, maka fazadahumullahu marada. Allah Ta'ala akan menambahkan penyakit di dalam hatinya. Semakin orang itu kalau nggak sholat gitu, kalau dia tidak segera mengkodoknya, maka Allah akan tambahkan kemalasan untuk sholat di dalam hatinya. Orang kok malas sholat subuh, sebelum sholat duhur kok nggak dikodok, biasanya nanti malah sholat duhur. Kalau sholat duhur, ya, sholat duhur nggak segera sholat, nanti akan ditambahkan malah sholat asar. Itu adabnya di dunia. Fazadahumullah barada. Semakin engkau tinggalkan agama, semakin tambahkan Allah Ta'ala dijauhkan dari rahmat. Maka paling nikmat teman manusia itu hidup di pondok pesan. Kalau kamu nggak bisa mondok, umpamanya udah di rumah, ya kamu minimal membaiki orang-orang yang di pondok pesantren itu. Mungkin anakmu kamu kirim ke pondok pesantren, ya saudara Nabi Muhammad. Supaya kita dapat, setiap anak kita berdoa dapat kiriman 1 kalimat, 2 kalimat, jadi malaikat yang merasuk ke dalam tubuh kita. Bima kelawan barang ngezala kang nurunake sapa Allahu ing ma minal Qur'ani sayang Al-Qur'an. Ikufrim karena kekufuran munafikin minhu sangima. Sebenarnya orang munafik itu ya orang kufur. Mereka itu gak percaya Quran.
mereka KTP-nya mungkin sekarang ya, KTP-nya Islam tapi tidak mau menjalankan syariatul Islam. Walahum lan ku tetep kaduwene munafikin adzabun utawi siksa alimun kang nglarakake. Maka siksanya orang munafikin walahum adzabun alim. Mereka disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Kalau orang kafir adzabun azim. Mereka walaupun dalam 1 detik 5 detik masih bisa tidur. Tapi kalau orang munafikin tidak bisa. Mereka akan dimasukkan ke neraka ladho, neraka apa? Jahim, sampai di neraka paling bawah, ya. Neraka paling bawah darkil asfal. Siksaan yang sangat menyakitkan. Ya, adzabun alim dengan adzabun azim itu lebih dahsyat adzabun alim. Mula-mun tegese nglarakake. Bima kelawan barang kanu kang ana sapa man kabeh. Kamu tahu nggak? Ada petinju. Petinju namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu dulunya bukan orang Islam. Terus masuk Islam. Dia itu kemana-mana bawa korek. Itu namanya petinju Muhammad Ali. Dia itu kalau malas sholat, tangannya langsung dia kemana-mana bawa korek api. Langsung tangannya dibakar. Waduh, panas. Dia langsung bilang, wahai Ali, api korek ini tidak seberapa dengan api yang ada di dalam neraka. Jadi kemana-mana Muhammad Ali bawa korek api. Supaya memotivasi dirinya untuk bisa meninggalkan sifat munafikin. Bima kan barang kanu kang ana sapa man kabeh ku yukadzibuna padha ngorake sapa. Lah, di dalam riwayat Muhammad bima kanu yakdi. Nah di sini bima kanu yukadzibun ya. Ya kita ikut yang mana ini? Ikut Imam Hafiz bima kanu yakdzibun. Bima kelawan barang kanu kang ana sapa maneh iku yukadzibuna. Padha nggoroake sapa munafiqin. Ditasdidi kelawan den wa tatajid ay nabi Allah. Nabi Allahi. Tegese nabine Allah. Apa takhfifi kelawan den waca enteng fi qaulihim amanna ing dalem omongane munafikin amanna. Baidza qila lahum wa idza qila nakan dinucapake lahum maring munafikin. Liha ulai tegese maring mengkono munafikin la tufsidu aja padha ngrusak sapa sira kabeh fil ardi ing dalem bumi bil kufri kelawan kekufuran wa ta'fi lan nyegah anil iman sang iman qalu mongko padha ngucap sapa munafiqun. Kalau mongko padha ngucap sapa munafiqun. Sapa iku singkatane apa? Alim. Sapa singkatane apa? Sapa singkatane apa? Pak Alif ya. Lho delok niku singkatan-singkatan niku. Kalau mongko padha ngucap sapa munafikin innama angin pastine innama nahnu ing pastine utawi kita kabeh. Iku muslihuna pira-pira kang bagus-bagus kabeh. Walai salan ora ana apa ma perkara nahnu utawi kita iku fihi ing dalem ma bifasatin kelawan kerusakan. Kala dawuh sapa Allah taala ruddan karana nolak alaihim ing atase munafiqin ala iling-iling litambihi karana faedah tambih. Innam ing setuhune munafiqin hum ya munafiqin iku al mufsiduna kang gawe kerusakan kabeh. Walakin lan tetapi ini la yasuna ora padha ngerti sapa munafiqin. Jadi ketika mereka dikatakan kalian jangan membuat kerusakan di muka bumi ini dengan berbuat kekufuran. Tapi mereka mengatakan qalu innama nahnu musyrikun. Enggak, kami enggak bikin kerusakan. Kami lakukan yang baik-baik saja. Walaisa nggih. Qala dawu Allah taala rudan krana la alaihi mengatasi munafiqin ala iling-iling. Ditambi krana faedah tambih. Di anam krana sunni munafiqin hum ya munafiqin iku al mufsiduna wong kang gawe kerusakan kabeh.
walakin lan tetapi ni la yasuruna ora padha ngerti sapa munafikin bidzalika kelan mengkono-mengkono innahum humul mufsidun wa idza qila lana likane den ucapake lahum maring munafikin aminu imanu sapa sira kabeh kama amana kaya oleh iman sapa annasu menungso ashabun nabi tegese pira-pira sahabat Kanjeng Nabi. Qalu mongko padha jawab sapa munafikin, tulis munafikin ning samping ke kode. Qalu mongko padha ngucap sapa munafikin ana toh nu'minu iman sapa kita. Iman sapa kita kama amana kaya oleh iman sapa as-sufaha pira-pira wong kang bodho. Al-juhalu tegese pira-pira wong kang bodho la nafalu ra gawe sapa ingsun kafilihim kaya penggawene kafilihim kaya penggawene muna kaya penggawene nas atau ashabun nabi. Kala mongko dawuh sapa Allah Ta'ala di kota Madinah namanya ada Abdullah bin Ubay. Dia itu pura-pura iman. Itu mereka disuruh iman, kalian harus beriman kepada Allah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Ya, etok-etok iman. Jebule mereka bikin kerusakan, memprovokasi gitu. Jadi ketika Rasulullah datang itu mau disuruh ke rumahnya Abdullah bin Ubay, Rasulullah nggak mau, biarkan unta ini jalan kemana dia berjalan dan berhenti di situlah nanti saya akan membangun masjid dan rumah. Akhirnya unta itu terus jalan-jalan berhenti di sebuah tanahnya anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Di situlah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi dan rumah beliau. Bahkan orang bikin rumah kok malah berhenti di rumahnya orang miskin, orang yatim, tidak berhenti di rumah saya yang kaya raya gitu. Bahkan ketika perang Uhud dia yang memprovokasi untuk menyuruh golongan dia tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dalam perang Uhud tragedi itu Rasulullah dikalahkan oleh orang Quraisy yang dijenderali oleh Khalid bin Walid yang kelak didoakan Nabi. Khalid bin Walid pun masuk Islam dalam menjadi sahabat Rasulullah SAW. Sallallahu Nabi Muhammad. Jadi mereka mengatakan, ngapain kita harus beriman seperti Abu Bakar? Mereka bodoh sekali, mereka itu bisa dibodohi sama itu Kanjeng Nabi Muhammad itu. Dia mengatakan seperti itu. Ya, itulah orang-orang munafik. Mereka pura-pura iman, sebenarnya tidak iman kepada Allah. Alah, eling-eling. Innama setuna munafikin, hum ya munafikin, iku asufahau kang budu-budu kabeh. Walakin tapi la ya'lamun ora padha ngerti sapa munafikin. Sebenarnya mereka itulah yang bodoh. Dijawab oleh Allah, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Mereka menipu Allah dan umat Islam. Itu sebenarnya penipuan itu menipu diri mereka sendiri. Orang-orang munafikin itu Masya Allah nanti kelak akan disiksa oleh Allah lebih parah daripada orang-orang kafirin. Dzalika mungkono innahum humus sufaha. Wa idza laqulan akan ketemu sapa munafikin asluhu utawi asli laku iku laki ulafat laki. Ini ilmu ilal. Kutibat dan buang apa domatu domai lil istisqali karena den wilang-wilang abad. Cuma mengkonuli den buang apa ya uya ili iltiqaiha karena tetepune ya sakinatan ing huruf kang mati ma'al wawi sartane wawu. Ketemu sinten alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina
Qalu mongko padha ngucap sapa alladzina amanu amanna iman sapa ingsun. Orang munafikin kalau ketemu orang sama-sama orang-orang yang beriman, mereka mengatakan amanna, kami iman, kami sama dengan kalian, kami orang Islam. Saiki ngono, sampean Islam. Nggih, kula Islam. Niki buktine KTP ne. Tapi sampean surat mboten. Bu, nggih kadang surat kadang mboten. Ya zaman Nabi juga begitu ada. Kalian orang iman enggak? Saya beriman. Qalu amanna. Wa idza khala lanikane bali sapa munafiqun minu sanging alladzina amanu. Wa rajaulan bali sapa munafiqun ila syayatinihim maring pira-pira pengarepe munafiqin. Ru'usaihim tegese pira-pira ru'usaahum tegese pira-pira ru'usaihim nggih. Iku anu tafsir ila syayatinihim. Maling pira-pira pengarepe munafiqin. Qalu mongko padha ngucap sapa munafiqin, inna ing setune kita iku ma'akum sartane sira kabeh. Tapi ketika mereka sudah kembali ke golongannya orang-orang munafikin, lah kowe mau ngopo kumpul-kumpul para sahabat, orang-orang yang beriman itu. Innama fitine ing dalam agama. Ketika mereka bertemu orang iman, mereka awake dhewe bolo, Bro. Nah wis kembali ning golongan syayatinihim, golongan mereka orang-orang munafikin, innama ing bestine nahnu utawi kita iku mustahziuna pira-pira kang geguyu kabeh. Kita itu cuma pura-pura di sana itu. Ngapain? Ya kita supaya enggak kita supaya terbebas dari jizya, kita pura-pura iman saja. Pura-pura ngikuti mereka orang-orang iman. Bim kelawan alladzina amanu bidharil imani kelawan doiraki iman. Tapi Allah itu yastahziu bales ngeguyu sapa Allah bihim kelawan munafik. Orang-orang munafik yang menertawakan umat Islam itu sebenarnya sedang ditertawakan oleh Allah. Yujazi tegese malas sapa Allah him ing munafiqin bi istihzaim kelawan geguyune wong munafiqin. Wa yamudulan nunda sapa Allah hum ing munafiqin yumhilu tegese ngakhirake sapa Allah hum ing munafiqin fituhyani ing dalem lacut ing munafiqin. Maka orang-orang munafikin ini kadang-kadang umurnya panjang. Karena apa? Karena diadab oleh Allah dengan umurnya itu. Mereka semakin dijebloskan di dalam kemunafikannya loh. Kadang-kadang loh, wong apik-apik kok lho meninggali kok cepat. Wong munafikin iki meninggali suwe. Sebab apa? Sebab umur yang disisakan oleh Allah di dalam kehidupannya itu supaya dia terus dijebloskan oleh Allah Ta'ala dalam dosa-dosa. Selama dia tidak mau bertobat dari kemunafikannya, maka dia akan terus wa yamudduhum fi tughyanihim. Mereka akan terus berada di dalam kemunafikannya sampai ajal menjemput mereka. Ya tajawazun tegese oleh ngliwati batas apa munafiqin. Ditajawuzim kelan oleh ngliwati batas munafikin. Al-hatta ing watas bil kufri kelawan kekufuran. Orang itu kalau sudah tidak disayang oleh Allah, dia tidak bertobat, biasanya malah dijarno. Tambah kaya, tambah sukses, tapi tidak beriman kepada Allah. Lah, kekayaan dan kesehatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala ini itu adalah adabnya dia di dunia, adab yang telah didahulukan di dunia. Adab itu tidak berupa musibah bencana enggak, tapi dia diberi umur sehat, ya, akan tapi tidak taat kepada Allah. Itu adalah siksa Allah di dunia. Orang ini sudah melakukan neraka sebelum neraka yang sesungguhnya. Dia terus bernarkoba, dia terus berjudi, dia terus melacur, dia terus melakukan segala macam kejelekan-kejelekan di dunia sampai akhirnya ajal mendatanginya dalam keadaan penuh dengan dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Nah, kadang-kadang kita kan tuh orang itu nggak pernah sholat kok ya sukses ya. Kok sukses kok kehidupannya ini nggak pernah rugi, nggak pernah bangkrut. Ya iya,
Itulah azab yang diberikan Allah kepada orang-orang munafikin. Walaupun orang itu enggak sholat, enggak taat pada Allah, tapi terus diberikan kesuksesan, kekayaan terus. Tapi lah itu yang akan membuat dia akan tenggelam di dalam dosa-dosa sampai akhirnya dosa itu menumpuk dan sangat besar dan ajal mendatanginya di waktu dia dalam keadaan sukses itu. Ya mauna kali pada bingung sapa munafikin. Ya taraddaduna tegese padha miter-miter sapa munafikin takhayyuran kali bingung. Halun utawi iku dadi hal. Utawi takhayyuran ya'mahun. Lafaz ya'mahun iku halun dadi hal. Ulai kata mengkono munafiqun iku alladzina wong akeh istara kang padha amrih ganti sapa alladzina adulalata ing agama kafir bil huda kelawan dituku agama didol agama kelawan agama Islam. Mereka telah orang-orang munafik itu orang-orang yang membeli neraka dengan agama. Membeli neraka dengan ibaratnya orang itu beli kotoran dengan emas. Untung apa enggak? Untung apa enggak? Ya rugilah. Saya beli kotoran 1 kilo dengan emas 1 kilo. Rugi apa enggak? Rugi. Itulah gambaran orang munafikin. Mereka membeli neraka dengan berpura-pura masuk agama Islam. Ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Mereka beli kotoran dengan emas permata. Kira-kira rugi apa untung? Rugi apa untung? Kotoranmu sapi itu saya beli dengan itu berapa tuh? Itu ini kotoran sapi 1 kilo. Kamu beli dengan emas 1 kilo. Kamu rugi apa enggak? Ya rugi. Beli siksa neraka dengan malaikat aku beli neraka dengan apa? Dengan pura-pura masuk Islam. Inilah gambarannya orang-orang munafikin. Istabdilu tegese padha ganti sapa munafikin ing dolalah di kelawan huda. Maka bagaimana fama rabihat mongko ora bisa bati sapa apa tijaratum dagangane. Lah dunia ini ibaratkan perdagangan. Ya apa tidak? Dunia ini ibaratnya perdagangan. Kita beli surga dengan sholat. Ya. Kamu kalau mau surga ya harus kalau kamu kamu beli pahala dengan apa? Dengan sholat, puasa, zakat, baca Quran. Lah orang-orang munafik ini enggak. Mereka bukan beli surga, tapi beli neraka. Maka fama rabihat tijaratum. Ibarat di dunia ini kita itu beli. Kamu mau surga ya dengan sholat. Orang beli neraka itu untung apa rugi? Untung apa rugi? Punya uang banyak sekali diberi rezeki oleh Allah Ta'ala. Dibuat untuk togel, dibuat untuk narkoba, dibuat untuk bersenang-senang, kemaksiatan dan sebagainya. Ya. Kalau zaman sekarang anak-anak muda dibuat pacaran, dibuat begini begitu yang tidak diridhoi Allah. Berarti apa? Rezeki dari Allah dibelikan untuk membeli neraka. Untung apa? Untung apa buntung? Untung apa buntung? Lah gambaran munafik begitu. Sudah diberi keislaman oleh Allah tapi tidak menjalankan sholat. Berarti itu imannya untuk beli neraka. Label imannya untuk beli neraka. Ya gambaran munafik di zaman Rasulullah begitu. Mereka pura-pura masuk Islam supaya terhindar dari pajak dan sebagainya. Kalau kita Islam kan tidak ditarik pajak. Akhirnya mereka dan kita akan selalu dapat bantuan dan sebagainya itu. Akan dilindungi orang-orang Islam. Tapi mereka semuanya tidak mau menjalankan syariat agama Allah. Maka fama rabihat tijaratuhum ai ma rabiqu tegara bisa badi sapa munafiqun biha ing dalam tijarah. Lah kita hidup di dunia ini kan sedang dagang, sedang jual beli transaksi. Kalau kamu mau beli pahala Yusuf harus menjalankan baca Quran. Kita beli surga dengan baca Quran, dengan sholat, dengan ibadah,
dengan taat kepada Allah. Lah itu rugi apa untung kalau kita dapat surga? Rugi apa untung? Untung, sangat untung. Maka kita jangan berpikir waktu kita akan hilang dan sebagainya untuk sholat, enggak. Karena apa? Karena kita akan dapat keuntungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ada surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu bayangkan kita apanya sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Hebat gak? Untung gak kayak gitu? Habis sholat subuh terus baca zikir ya, amal-amal zikir yang kita baca ini Masya Allah sampai matahari terbit. Kita baca la ilaha illallah dengan keras. Setiap satu kali bacaan zikir akan diampuni kita dosa kita 70.000 dosa. Nah, jika dosa kita sudah dibersihkan, mungkin kakek-kakek kita, ayah-ayah kita pun akan ikut dibersihkan dosanya. Makanya paling enak itu hidup di pondok. Setiap doa orang tuanya juga ikut dapat pahala. Sallallahu Nabi Muhammad. Khasiru tegese padha tuna. Sapa munafikun lima sirihim krana baline munafiqin ilan nari maring neraka al mabadi kang den lawasake alaihim ing atase munafiqin. Itu gambarannya orang munafik nanti beli kotoran dengan uang, beli kotoran dengan emas gitu. Orang kotoran 1 kilo diberi dengan emas 1 kilo, rugi untung apa buntung? Untung. Wa makanu lan ora ana sapa munafiqun iku muhtadina oleh pituduh sapa munafiqin. Fima ing dalam barang fa'alu kang padha nglakoni sapa munafiqin. Al-Fatihah. Surah Al-Ladina baca. Hizib autat. Allahumma barik lana